Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sejarah Pulau Tinggi. Pulau Tinggi ini dulu pada awal sebenarnya bukanlah kampung, hanya saja tempat persinggahan orang Bebagan, orang-orang dari Gersik. Kebetulan Bebagannya ada di Tanjung Murung. Jadi mereka mampirlah di Pulau Tinggi ini. Setelah itu datanglah beberapa orang dari Jakarta, yaitu Bapak Lulu almarhum, Bapak Haji Saleh almarhum, Bapak Habib, Bapak Muhammad Amin, imam kita yang sekarang. Mereka bukannya mau tinggal di pulau, tetapi hanya ingin berkebun saja. Semakin lama, banyaklah orang datang dan tinggal di Pulau Tinggi. Dulunya, penduduk Pulau Tinggi juga banyak sekali. Rumahnya hampir mengelilingi Pulau Tinggi, kira-kira ribuan rumah penduduk. Dulunya, Pulau Tinggi terbagi menjadi 4 tempat. Namanya Pangkalan Meriam, Pangkalan Batu, Pangkalan Paning. Sama tempat yang sekarang ini, dominan penduduknya yaitu orang Bugis. Namun ada juga sedikit orang Buton. Dulunya sangat ramai penduduk, paling ramai di Pulau Tinggi ini karena dulu orang di sini berkebun cengkeh. Setelah berjalannya waktu, kebun cengkehnya diserang hama ulat buku. Mulai dari itulah penduduk di Pulau Tinggi ini berkurang sampai hanya tempat sekarang ini hanyalah terdiri dari lebih 40 rumah penduduk yang masih utuh. Yang penduduknya dominan paling banyak orang Bugis, ada juga sedikit orang Buton. Kalau di tempat Pangkalan Paning, Pangkalan Meriam dan Pangkalan Batu udah pada keluar, pindah dari pulau ini, tinggallah kampung yang sekarang. Keunikan Pulau Tinggi ini memiliki puncak yang dikenal lumayan keramat sekali bagi orang-orang yang takabur. Namun bagi orang-orang yang biasa aja, Pulau Tinggi, Desa Penutuk, Kecamatan Leparpongo yang memiliki puncak tertinggi. Pulau Tinggi memiliki luas sekitar 424 topografi, pantai dan berbukit dari Sadai ke Pulau Tinggi. Jarak yang hanya memakan waktu 10 menit dengan speed lidah. Saat ini, Pulau Tinggi merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Bangka Selatan yang mulai sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Pulau Tinggi ini juga penghasilan masyarakatnya berupa berkebun seperti kebun karet dan kebun saham. Ada juga nelayan dan membuat kapal. Untuk pembuatan kapal sendiri membutuhkan waktu yang lama. Untuk satu kapal itu kurang lebih 3 bulan baru selesai. Dan bahannya pun dari kayu. Untuk satu perahu ditaksir 130 juta, itu pun tergantung besar kecilnya perahu. Sedangkan untuk ibu-ibunya membuat kempelang udang dan ebi, seperti Ibu Hasna yang membuka usaha itu. Adapun proses pembuatan kempelang udangnya, pertama-tama udangnya dibersihkan terlebih dahulu. Kulitnya dikupas, setelah itu dibersihkan lagi. Selanjutnya di blender, setelah di blender baru diadon dan dikukus. Setelah itu dijemur. Sedangkan proses pembuatan ebinya sendiri yaitu udangnya dicuci terlebih dahulu, direbus, setelah itu dijemur dan dibanting. Sedangkan untuk ibu-ibunya membuat kempelang udang dan ebi, seperti Ibu Hasna yang membuka usaha itu. Adapun proses pembuatan kempelang udangnya, pertama-tama udangnya dibersihkan terlebih dahulu, kulitnya dikupas, setelah itu dibersihkan lagi. Selanjutnya di blender, setelah di blender baru diadon dan dikukus. Setelah itu dijemur. Sedangkan proses pembuatan ebinya sendiri yaitu udangnya dicuci terlebih dahulu, direbus, setelah itu dijemur dan dibanting. Mungkin hanya itu saja sejarah singkat Pulau Tinggi. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Pulau Tinggi ini juga mayoritas penduduknya orang-orang Bugis. Dan untuk adat-adat Bugisnya masih kental dengan tradisi-tradisi
seperti acara pernikahan yang masih banyak dilakukan dengan tradisi adat Bugis, seperti berjanji, khatam Al-Quran, dan mapacing. Dan ada juga perayaan Maulid Nabi, di mana penduduk wajib membawa telur dan dihias secantik dan semenarik mungkin.